Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah sarapan semua anak-anak hari ini? Oke, sudah sarapan ya. Oke, jadi kalau udah sarapan, Ibu harap nanti belajarnya lebih semangat. Oke, sebelum kita belajar, kita doa dulu ya. Ibu akan pimpin doa kita hari ini. Semuanya siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa. Di sini Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Pertama, Andin, apakah Andin hadir? Oke, hadir. Lalu Dwi. Dwi juga hadir, sepertinya semuanya sudah hadir. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan kita mau belajar apa. Kalau kemarin kita udah belajar cerpen, nah sekarang kita akan belajar mengenai teks narasi. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa bedanya teks narasi sama cerpen yang kita pelajari kemarin? Nggak tahu? Sama. Oke, jadi ada yang bilang sama, ada yang bilang nggak tahu. Kira-kira gimana nih? Oke, Ibu akan kasih tahu setelah kita main game terlebih dahulu. Biar kalian semangat, jadi Ibu akan ajak kalian main game. Nah, gamenya tuh apa? Gamenya itu sambung kata. Jadi kalau misalnya nih, Ibu, ini lebih ke sambung kalimat sih. Jadi nanti misalnya Ibu bilang sebagai pembuka, "Hari ini Andi pergi ke pasar." Nanti Ibu tunjuk tuh ke Yoga, eee, "Yoga coba lanjutin kalimat Ibu." Nah, nanti Yoga lanjutin kalimat Ibu. Kayak misalnya di pasar Andi bertemu dengan topeng monyet atau bagaimana begitu. Siap anak-anak? Oke, siap. Kita mulai gamenya ya. Oke, sekarang kita udah selesai mainnya. Di sini bakal jelasin tuh apa teks narasi. Nah, teks narasi itu adalah cerita yang isinya itu menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan dari awal sampai akhir. Nah, sama kayak cerpen, narasi itu juga punya setting, punya tokoh, punya latar waktu, dan punya alur cerita. Selain itu, teks narasi itu juga punya kayak amanat yang akan diberikan kepada pembacanya. Kira-kira teks narasi itu tuh apakah cuman yang isinya hayalan doang? Enggak dong, teks narasi itu juga ada yang isinya mengenai biografi tokoh-tokoh terkenal. Nah, kalau teks narasi jenis ini itu fungsinya adalah untuk memberikan kita informasi, dan inspirasi juga. Lalu di sini akan membahas mengenai ciri-ciri teks narasi. Nah, ciri-ciri teks narasi itu ada 4. Yang pertama, teks narasi itu bisa berupa peristiwa nyata, imajinasi, atau gabungan dari keduanya. Lalu yang kedua, teks narasi itu di setiap paragrafnya menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang terjadi. Lalu teks narasi juga disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu yang mengandung konflik untuk menarik perhatian. Nah, sama kayak cerpen kemarin tuh kan, mereka itu juga punya konflik di teks narasi ini. Dan terakhir itu seperti yang udah Ibu bilang sebelumnya, kalau teks narasi itu juga punya unsur amanat dalam salah satu jenis teks narasinya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai struktur dari teks narasi. Nah, di sini kita lihat kan ada 4 struktur di teks narasi. Yang pertama, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi itu apa sih, Bu? Orientasi itu adalah pengenalan cerita. Jadi sebelum cerita dimulai itu pasti ada paragraf yang berisinya tuh memperkenalkan kita kepada latar setting dari cerita tersebut. Lalu komplikasi. Kira-kira tahu nggak anak-anak apa itu komplikasi? Nah, komplikasi itu adalah konflik atau permasalahan yang ada di dalam teks narasi. Kemudian kalau ada permasalahan pasti ada penyelesaiannya kan, dan penyelesaiannya itu namanya adalah resolusi, dan terakhir koda atau amanat yang ingin disampaikan melalui teks narasi tersebut. Rasa sudah cukup nih materi dari Ibu. Jadi sekarang Ibu akan melakukan pembagian kelompok. Gimana pembagian kelompok itu? Nah, Ibu akan minta kalian untuk menghitung secara estafet 1 sampai 3. Buat anak-anak yang kelompoknya sama, itu nanti kalian akan yang nomornya sama akan jadi 1. Nah, di sini tugasnya nih, seperti yang kalian lihat, Ibu sudah persiapkan masing-masing kolom yang berisi judul, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, kalian dengarkan Ibu, cukup mengerjakan itu 3 dari 5 kolom tersebut, yaitu judul, bagian kelompok kalian, dan koda. Nah, bagian kelompoknya ini apa?
Kalau kelompok 1 itu orientasi, kalau kelompok 2 itu bagiannya komplikasi, dan kelompok 3 bagiannya resolusi. Nah, Bu, apakah ceritanya bebas? Oh, no. Kalau bebas, nanti kalian malah bingung. Jadi Ibu sudah berikan media pembantu supaya lebih mudah untuk kalian menulis cerita tersebut. Nah, apa aja? Nah, di sini kalian seperti yang kalian lihat, di sini masing-masingnya ada gambar. Di gambar tersebut, seperti kalian lihat itu ada 3 gambar. Yang pertama itu ada anak laki-laki dan wanita, itu untuk kalian yang orientasi. Lalu ada apa, kura-kura yang terjatuh, itu untuk komplikasi. Lalu ada anak yang lagi hujan nemu payung, itu untuk kalian yang resolusi. Lalu sekarang kayak Ibu sudah jelaskan teknisnya, jadi sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas kalian masing-masing secara berkelompok ya. Baik anak-anak, nah untuk kalian yang merasa kesulitan dengan tugasnya bisa menanyakan kepada ibu. Oke, tadi kelompok 1 ada yang bertanya tuh kepada ibu, gimana mengembangkan bagian orientasi berdasarkan gambar yang telah ibu berikan untuk kelompok kalian. Nah, di gambar tersebut kan ada anak laki-laki dan seorang wanita ya. Untuk memperkenalkan, untuk bagian orientasi, memperkenalkan cerita, kalian bisa memberikan anak laki-laki itu nama dan kenapa dia ada di sana, dan kenapa dia bisa bertemu dengan wanita itu, atau mengapa dia bisa menemui wanita itu terserah dan sebebas imajinasi serta hasil diskusi kalian. Lalu tadi untuk kelompok 3 ya, menanyakan resolusi. Resolusi itu kan penyelesaian masalah. Nah, di gambar itu sebelumnya si anak tidak punya payung, lalu dia menemukan payung. Nah, berdasarkan imajinasi kalian itu terserah kalian mau mengembangkan bagian resolusinya bagaimana. Iya benar, boleh. Misalnya tuh si anak namanya Anin, dia pulang sekolah dan lalu hujan tapi tidak membawa payung. Kalian bisa saja menuliskan dia diberikan payung atau dia menemukan payung, terserah kalian. Oke, jadi di sini kalau yang sudah selesai boleh mempresentasikan bagiannya masing-masing. Nah, kelompok 2 sepertinya mau mempresentasikan terlebih dahulu. Oke, silahkan kelompok 2. Untuk anak-anak dari kelompok 1 sama kelompok 3 perhatikan ya. Nah, tadi kelompok 2 sudah berhasil mempresentasikan, begitu juga dengan kelompok 1 dan 2. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya dulu. Nah, tadi berdasarkan hasil dari kelompok 1, 2, dan 3 ini, kita akhirnya tahu nih bagian-bagian dari pengembangan orientasi, komplikasi, dan resolusi. Tapi di sini Ibu mau kasih sedikit saran. Untuk kelompok 2 tuh tadi, untuk masalahnya kalian masih belum dijelaskan. Iya, kalian menjelaskan bahwa kura-kura tuh terjatuh, tapi kalian tidak memberikan alasan kenapa kura-kura itu bisa terjatuh. Jadi kalian cuma menuliskan, kalian malah lebih menuliskan ke arah orientasi. Oke, jadi Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini cukup. Nah, untuk pembelajaran besok anak-anak, Ibu minta kalian untuk bawa buku cerita ya. Kalian bisa bawa buku cerita rakyat atau apapun. Yang penting kalian bawa buku cerita terlebih dahulu. Oke, sudah cukup mata pelajaran kita pada siang hari ini. Ibu tutup dengan doa, berdoa mulai, berdoa selesai, baik Ibu akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.